Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Aura Virelinza, NIM 220200042. 2. Dewi Puput Arumuri, NIM 220200017. 3. Karisma Rizky Ananda, NIM 220200013. 4. Lilis Rahmawati, NIM 220200023. 5. Patricia Nita Pratama, NIM 220200039. 6. Pungkas Aprilia Putri, NIM 220200054. Akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu animasi anatomi telinga. Kali ini kita akan belajar anatomi sistem pendengaran. Telinga manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita akan mulai bahas telinga luar. Telinga luar itu terdiri dari 3 struktur. Oke, dimulai dari daun telinga atau auricle. Terdiri dari tulang rawan yang elastis atau fleksibel. Oleh karena itu, jika kita pegang daun telinga kita bisa dibengkok-bengkokin. Lalu, dia dilapisi oleh kulit dan dihubungkan oleh otot dan ligamen ke kepala kita. Di samping auricle itu, terdapat sebuah saluran yang bisa disebut dengan External Auditory Canal dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia sebut saja saluran telinga Ujung luar. saluran telinga luar ada yang namanya membran timpani atau gendang telinga. Gendang telinga ini merupakan struktur yang memisahkan antara telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Gendang telinga tersusun dari lapisan epitelium di bagian luarnya, sedangkan di bagian dalamnya itu ada yang namanya jaringan ikat. Nah, satu hal yang harus kita waspadai adalah perforasi gendang telinga, yaitu keadaan di mana gendang telinga kita itu robek karena dia terlukai atau terkena trauma. Trauma ini bisa saja terjadi ketika kita lagi bersihin telinga kita pakai cotton buds atau semacamnya. Makanya hati-hati. Oke, sekarang kita bahas telinga bagian tengah. Telinga tengah secara lateral dibatasi oleh gendang telinga, lalu secara medial dia dibatasi oleh yang namanya round window dan oval window. Round window dan oval window ini merupakan dua bukaan yang menuju ke telinga dalam. Dia itu dilapisi oleh sebuah membran. Di telinga tengah, kita bisa menemukan 3 tulang terkecil dalam tubuh manusia, yaitu malleus, incus, dan stapes. Malleus, incus, dan stapes ini disebut auditory ossicles, dan mereka itu satu sama lain dihubungkan oleh yang namanya sendi sinovial. Malleus pada satu sisi akan menempel pada gendang telinga dan di sisi lain akan membentuk sendi dengan incus. Lalu incus akan membentuk sendi dengan stapes, dan stapes akan menempel pada oval window. Selain itu, pada telinga tengah akan terdapat tensor timpani dan musculus stapedius. Tensor timpani menempel pada malleus dan berfungsi mencegah getaran gendang telinga yang terlalu berlebihan, sehingga tidak terjadi kerusakan pada telinga. Sedangkan musculus stapedius menempel pada stapes sehingga dia mencegah getaran yang berlebihan. Terdapat saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring, yaitu saluran Eustachius.
Bukaan Eustasius akan tertutup apabila kita dalam kondisi diam saja. Sedangkan bukaan tersebut akan terbuka saat kita sedang menenang atau menguap. Ataupun pengang setelah menaiki pesawat. Beginilah gambaran dari bagian-bagian yang terdapat di telinga, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Yang terakhir adalah terdapat 3 struktur utama yang ada di telinga tengah. Yang pertama berbentuk seperti gam, ada koklea. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian terdapat vestibul di antara keduanya. Terdapat juga cairan di tengah telinga dalam berisi cairan perilim dan endolim dan mengandung sel rambut. Mekanisme pendengaran manusia. Sekarang aku akan jelaskan secara singkat. Pertama-tama, gelombang suara itu akan datang ke arah kita. Lalu gelombang suara akan ditangkap oleh daun telinga, dan daun telinga ini akan meneruskan gelombang suara menuju ke saluran telinga luar. Dan gelombang suara tadi akan terus menuju ke gendang telinga. Kemudian, gendang telinga akan menangkap gelombang suara sehingga gendang telinga itu akan bergetar. Getaran dan dari gendang telinga akan menggetarkan auditory ossicles, yaitu malleus, incus, dan stapes. Stapes yang bergetar itu akan over window. Selanjutnya, getaran over window itu akan menggerakkan cairan yang ada di telinga dalam. Dan gerakan yang ada di telinga dalam akan menstimulasi sel rambut yang terhubung dengan saraf-saraf yang ada di otak. Pada akhirnya, sel rambut yang ada di telinga dalam itu akan impuls ke otak yang nanti akan ditangkap oleh otak dan diinterpretasi sebagai suara. Sehingga kita dapat mendengar suara-suara di sekitar kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dipahami dan mempermudah dalam proses pembelajaran. Animasi gambar ini kami dapatkan dari channel YouTube Brainly Panda, lalu kami dubbing kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.